Wabarakatuh. Yang terhormat Pak Doni Putra Utama selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik, dan perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami iaitu Nike Armelia, Rizky Anggreni, Nur Aziza dan Deliana, dan saya sendiri Ilham Syah. Baiklah, langsung saja saya masuk dalam materi kami yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen yang akan dijelaskan kepada saya sendiri. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahawa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Konsep yang digunakan dalam manajemen strategi sektor publik adalah organisasi sektor publik beroperasi pada kondisi ketidakpastian yang lebih tinggi daripada organisasi sektor privat. Selanjutnya, lingkungan organisasi sektor publik menurut Untoro dipengaruhi oleh pasar, kendala yang dihadapi dan pengaruh politik. Yang ketiga, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan pentingnya manajemen strategi pada sektor publik dan inovasi dalam penerapannya. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan direktif dan pendekatan generatif. Untuk poin selanjutnya adalah pengendalian struktur manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat penanggungjawab yang dipimpinnya. Dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakannya suatu strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen sektor publik ada dua, iaitu pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi, informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian dan penilaian kinerja. Lanjut, tipe pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini memiliki 3, yaitu preventive control, di mana preventive control adalah mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan menerapkan hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem, sehingga dirancang untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Misalnya, pengelolaan voucher hanya setelah tanda tangan telah diperoleh dari personil yang tepat. Contoh lain yaitu melindungi kas dari pencurian atau penyalahgunaan mulai saat diterima sampai disetorkan ke bank. Untuk yang kedua adalah operational control. Untuk operational control ini adalah menetapkan standar kinerja, sasaran, atau target sebagai dasar untuk evaluasi kerja. Manajer memutuskan standar kinerja, sasaran, atau target yang di masa mendatang akan dipergunakan untuk Saya Deliana, pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk responsibility centers.
Responsibility Centers adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatannya. Contoh produknya yaitu misalnya barang dan jasa diproduksi oleh Responsibility Center yang bisa saja dilengkapi oleh bagian lain itu selain Responsibility Centers. Apakah itu input atau di luar pasar? Di mana hal itu adalah output organisasi secara keseluruhan, pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari penyediaan output tersebut. Responsibility Centers ada 4 jenis, yaitu yang pertama expense centers, yang kedua revenue center, yang ketiga profit center, dan yang keempat investment center. Adapun expense centers itu adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masukannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan moneter. Sebagai contoh yaitu bagian produksi. Yang kedua, revenue center atau pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, bisa juga dikatakan sebagai pusat laba. Selanjutnya, profit center yaitu satu departemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan profit atau laba perusahaan. Hasil kinerja profit center pun perlu dievaluasi. Apakah sudah mencapai target atau perlu ada strategi untuk meningkatkannya, seperti aplikasi neraca keuangan yang bisa membantu usaha tersebut. Selanjutnya, investment center atau pusat investasi adalah unit desentralisasi yang bertanggung jawab atas laba dan kinerja investasi. Unit ini mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya, struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting atau positive budgeting. Selanjutnya, keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Baiklah, saya Rizky Anggriani sebagai pemateri keempat akan melanjutkan dari pemateri ketiga. Saya akan membacakan proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal. Perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional, dan evaluasi kerja. Dan informalnya, pertemuan informal, diskusi, komunikasi langsung. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal converge. Perencanaan strategi merupakan proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang kedua, tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer bawahnya. Baiklah, saya Nur Azizah sebagai pemateri 5 yang akan melanjutkan dari pemateri 4, yaitu penganggaran. Pertama, tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap dominan. Yang kedua, perbedaan proses penganggaran sektor publik dalam sektor swasta adalah pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya, penilaian kinerja. Yang pertama, pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Yang kedua, reward dapat berupa finansial dan non-finansial. Yang ketiga, orientasi penilaian kinerja lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.